Malam hari ini kita bahasnya candlestick pattern ya, atau pola-pola candlestick, baik itu single, ada yang double, nanti pengembangan lagi ada yang triple, ada yang bahkan 4 formasi candlestick. Bisa jadi suatu peluang, nanti kita bisa bahas itu. Nah, ini dari Bos Rahma ini cuma tahu gambar di Google aja, tapi mungkin belum ngerti ya maksudnya apa, cara nyarinya gimana, atau informasi yang bisa kita dapatkan itu seperti apa. Itu ya rata-rata ini sebenarnya kenapa kok candlestick, pola-pola candlestick itu jarang dibahas atau apa ya, jarang menjadi konsentrasi topik, karena pada dasarnya untuk analisa teknikal itu kembali ke area support resisten. Kita nyari peluang itu tetap acuannya support resisten. Ada di manakah area support resistennya? Nah, baru nanti candlestick ini seperti apa ya? Saya bilangnya itu seperti support. Candlestick ini sebagai suatu konfirmasi, oh peluangnya bagus, oh kita udah bisa masuk ke market. Nah, jadi konfirmasinya itu candlestick ini. Tanpa adanya pola-pola candlestick tertentu, kita bisa nyari peluang entry dengan acuan support resisten. Tapi tanpa mengetahui support resisten, kita hanya berpatokan atau menggunakan acuan candlestick untuk nyari peluang entry, itu jadi kurang bagus. Nah, karena itu candlestick ini jarang menjadi suatu fokus dalam analisa teknikal. Sebenarnya seperti itu. Nah, kebanyakan mungkin udah pernah lihat ininya ya, udah pernah lihat candlenya, udah tahu beberapa bentuknya, tapi belum benar-benar mengerti mungkin. Malam hari ini kita bahas. Nah, ini belum mulai pembahasan udah ada pertanyaan. Nah, ini saya suka nih. Cari support and resistance SNR. Enaknya di time frame berapa? Kalau tanya enaknya, saya pribadi nyarinya biasa di time frame H4. Nyari support resistennya di time frame H4. Kalau mau ke time frame kecil juga bisa kita nyari support resisten. Tapi time frame kecil lebih untuk apa ya? Lebih untuk pantau pergerakan market terkininya itu seperti apa. Jam 8:10 kita mulai ya. Jam 8:10 nanti kita mulai fokus ke materi pembahasannya. Sebelum materi dimulai mungkin mau ada pertanyaan dulu, nggak masalah. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya mirip nih, nyari support dan resisten enaknya di time frame berapa. Terus dilanjutkan pertanyaan nyari chart pattern ya, nyari chart pattern enaknya di time frame berapa. Kalau nyari patternnya, nah pattern yang dimaksud apakah chart pattern atau candlestick pattern. Dua-duanya maupun chart pattern maupun candlestick pattern itu bagusnya dicarinya di time frame H4 juga. Walaupun kita mau cari time frame kecil itu nggak ada salahnya. Cuman kalau kita nyarinya di time frame kecil, kita harus menyesuaikan. Kita harus tahu kalau time frame kecil itu kemungkinan false breakout-nya lebih besar dari time frame besar. Pertama itu. Kedua, kita memasang target TPSL-nya juga nggak bisa terlalu jauh. Kalau dilihat dari secara visual mungkin jauh, tapi kalau kita ukur dari range pergerakan harganya mungkin nggak sejauh yang di time frame besar seperti H4 gitu. Nggak masalah kalau mau time frame kecil M30 atau mungkin H1 itu nggak masalah. Oke, sudah jam 8:10. Nah, ini menjawab ini ya, jadi menjawab sebelum masuk materi. Ini kita sambil saya siapkan materinya. Jadi kalau pertanyaannya balik ke
analisa. Kalau mau analisa itu mau di time frame berapapun itu bisa. Cuman kalau saya pribadi, kalau minta saran, bagusnya di time frame berapa, ya baiknya di time frame H4. Time frame kalaupun mau time frame kecil nggak masalah. Analisa teknikal apapun itu, ya sebenarnya kembali ke teknik analisa yang kita pakai. Cuman umumnya itu dilakukannya di time frame H4 untuk analisa teknikal. Oke gitu ya. Kita mulai masuk ke materi. Saya konfirmasi dulu, udah di layar presentasi candlestick pattern atau belum? Oke, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang belum kenal saya, perkenalkan, saya Ade. Jadi saya dari tim NS mewakili Bos Narko pada malam hari ini untuk sharing seputaran analisa teknikal dengan topik pembahasannya fokus di candlestick pattern. Jadi kita fokus bahas candlestick. Kita langsung masuk ke materi ya. Candlestick pattern. Nah, kita kenal dulu apa sih itu candlestick. Mungkin ada yang belum tahu. Jadi candlestick itu salah satu jenis chart untuk memetakan pembacaan pergerakan harga di market. Nah, chart itu nggak cuma satu, nggak cuma candlestick chart. Ada bar chart, ada line chart. Itu jenis-jenis chart yang umum kita temukan ketika kita pakai platform trading MetaTrader 4 atau platform trading lainnya ya. Jadi 3 jenis chart ini chart yang umum digunakan untuk analisa teknikal. Ada line chart, ada bar chart, dan candlestick chart. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah candlestick chart. Nah ini, cara bacanya. Cara bacanya gimana sih? Ini ada ilustrasi. Jadi candlestick itu dibagi menjadi 2 jenis. Pada dasarnya candlestick itu dibagi jadi 2 jenis berdasarkan arah pergerakannya. Ada yang namanya candlestick bullish. Artinya candlestick ini menginformasikan kenaikan harga atau harga yang bergerak naik. Kenapa harganya bergerak naik? Itu karena harga opennya, jadi open ketika market dibuka, harga opennya itu berada di bawah harga close-nya. Nah, jadi dalam satu periode kita bisa lihat ada kenaikan harga. Ini ya. Jadi candlestick itu pada dasarnya kan adalah satu vertical line. Satu vertical line ini menginformasikan pergerakan harga dalam satu periode tertentu. Nah, di dalam satu vertical line ini kita bisa lihat ada yang namanya body. Body ini yang warna kotak putih ini. Ini namanya body. Jadi body candlestick chart ini menginformasikan selisih antara harga open, nah ketika harga itu dibuka dengan ketika harga itu ditutup di sini. Itu. Nah, untuk ujung-ujungnya ini, jadi ada ujung atas dan ujung bagian bawah. Ini ada vertical line-nya ya. Itu disebutnya shadow atau ekor. Kalau bahasa Indonesianya biasa disebut ekor. Atau bisa kita sebut sebagai shadow. Kalau yang di bagian bawah ya kita bisa sebut lower shadow. Sini ada keterangannya. Lower shadow. Kalau yang bagian atas upper shadow. Nah, di sini udah ada ilustrasinya. Jadi satu candlestick chart ini itu menginformasikan pergerakan harga dalam periode tertentu, dalam time frame tertentu. Nah, dia bergerak harga open di sini lalu sempat turun dulu. Ini permisalan ya, misalkan sempat turun dulu. Nah, turun di sini lalu kembali naik. Dan di sini menyentuh harga terbawahnya. Nah, jadi ujung dari candlestick kalau yang bagian bawah itu berarti menginformasikan harga terendahnya. Harga terendah yang pernah dicapai dalam satu periode. Nih. Jadi lower shadow-nya itu di bagian ujung dari lower shadow-nya itu menginformasikan harga terendah yang pernah dicapai dalam satu periode. Lalu ini kita lanjut ke ilustrasinya, harga bergerak naik.
Nah, sempat naik menyentuh level ini, turun lagi. Di sini turun lagi. Maka level ini, nah ini menjadi level tertinggi yang pernah dicapai dalam satu periode tersebut. Atau kita bisa sebut ini sebagai ujung dari upper shadow-nya itu merupakan harga tertingginya dalam satu periode tersebut atau satu candlestick ini. Lalu harga bergerak turun sampai akhirnya ditutup. Nah, ditutup, maka itu akan menjadi ujung dari bodinya. Ini permisalan kalau kita misalkan dalam pergerakan 1 jam ya. Kalau dalam pergerakan 1 jam ya berarti contoh ini jam 1 siang harga buka di sini. Dibuka, harga buka lalu sempat naik turun dulu, naik lagi, atau misalkan naik dulu baru turun, itu nggak masalah, sama aja. Bisa jadi candlestick-nya tetap menjadi candlestick bullish selama harga open-nya ini lebih rendah dari harga close, maka dia akan tetap menjadi candlestick bullish. Ini dalam 1 jam 15 menit pertama turun dulu harga, lalu 15 menit berikutnya ternyata harga naik sampai akhirnya 5 menit terakhir, katakanlah 5 menit terakhir harga naik ternyata turun. Lalu sudah 1 jam perjalanan naik turun harga sampai akhirnya ini start dari jam 1 siang ke jam 2 siang berpindah candlestick. Berarti harga tersebut ditutup di level ini. Ini menjadi harga close-nya. Gitu ya, itu ilustrasinya. Jadi dan kita jangan sampai salah tangkap kalau candlestick-nya warna putih itu pasti naik. Belum tentu. Karena apa kok saya bilang belum tentu? Karena warna dari candlestick ini bisa kita rubah sesuai keinginan kita. Kita mau rubah warnanya jadi merah, mau kita rubah warnanya jadi hijau, itu bisa. Bisa diedit di MetaTrader 4. Nah, jadi kita harus bisa baca candlestick-nya. Jangan semata-mata menggunakan acuan candle warna putih naik, candle warna hitam turun, biasanya kan gitu. Ini untuk candlestick yang bullish. Nah, lalu ada juga candlestick bearish. Ilustrasinya sama aja, cuman yang satunya ini harga opennya lebih rendah dari harga close, sehingga kita bisa tahu di sini harga semakin bergerak naik atau pergerakan harga semakin tinggi. Kalau candlestick bearish itu berarti menginformasikan pergerakan harga yang semakin turun atau bergerak semakin rendah. Maka harga close-nya lebih rendah dari harga open. Disebutnya candlestick bearish. Nah, mungkin dari ilustrasi ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari teman-teman nih? Sebelum lanjut lagi. Ini kalau kita ilustrasikan ya, kan di MetaTrader 4 itu ada line chart, bar chart, dan candlestick chart. Nah, kalau kita pakai line chart, mungkin chartnya akan seperti ini. Dia berbentuk satu garis saja terus naik turun seperti ini. Bergerak, katakanlah ini dalam 1 jam. Misalkan ini dalam time frame-nya dalam 1 jam. Nah, tapi kalau kita ganti jenis chartnya dari line chart ke candlestick chart, maka yang kita lihat bisa jadi hanya satu candlestick seperti ini yang warnanya biasanya warna hitam, karena harga opennya itu lebih tinggi dari harga close-nya. Nah, ini menginformasikan kalau bearish candlestick itu menginformasikan pergerakan harga yang semakin turun. Kalau bullish, pergerakan harga yang semakin naik. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nah, ini ada pertanyaan dari Bos Ivan ya. Sekalian belajar buat trendline-nya. Kalau mau belajar buat trendline, nanti kita adakan next sesinya, atau kita sharing langsung malam hari ini atau besok pagi, itu nggak masalah. Kita bisa sharing di grup trading bareng NS. Tapi pada malam hari ini, kita fokusnya bahas candlestick chart. Oke, seperti itu Bos Ivan. Saya lanjut ya. Nah, selanjutnya ini tadi bagian-bagian candlestick chart ya. Jadi dikatakan satu candlestick chart itu ketika
memiliki body candlestick, shadow candlestick, dan memiliki harga OHLC. Jadi harga high, low, open, close itu biasa disingkat harga OHLC. Nah, mungkin teman-teman pernah baca harga OHLC maksudnya apa? Itu sebenarnya sama aja. Harga OHLC sama high, low, open, close itu maksudnya sama, hanya saja ini disingkat. Ini candlestick yang basic banget. Jadi ada 6 bagian. Ada body, ada upper shadow, lower shadow, ada harga high, close, open, dan low. Terus dari basicnya itu dari jenis candlestick ada 2 ya, ada bullish dan bearish candlestick. Kita next lagi. Nah ini ilustrasi lainnya. Ilustrasi lain pergerakan harga untuk satu candlestick di time frame H4. Ilustrasinya seperti yang bisa kita lihat. Katakanlah harga open dimulai di jam 8 nih. Di jam 8 ini harga dimulai di level ini. Nah, selama 1 jam sempat naik turun, lalu di 1 jam berikutnya sempat turun. Nah, jadi membentuk ekor ini, membentuk ekor atau membentuk shadow. Terus di jam berikutnya lagi harga ternyata berbalik naik. Nah, berarti patokannya tetap harga open ini ya. Kalau harga bergerak naik berarti di sini menjadi shadow. Jadi shadow, harga bergerak naik sampai akhirnya di 1 jam terakhir harga sempat turun dulu, baru akhirnya di close di level ini, sehingga bentuknya menjadi candlestick bullish seperti yang bisa kita lihat di bagian kiri, di sebelah kiri. Jadi ini mengilustrasikan terbentuknya satu candlestick bullish. Ini perjalanan terbentuknya candle itu seperti ini kurang lebihnya. Jadi kalau ini belum lewat 4 jam, dia belum bisa kita katakan candlesticknya itu candlestick bullish. Kalau misalkan harga masih naik turun ya, masih running di 4 jam ini. Nah, kecuali harga udah close, udah pindah candlestick, di candlestick berikutnya bergerak 4 jam kemudian. Nah, sudah membentuk satu candlestick ini, kita udah bisa bilang nih, oh terbentuk candlestick bullish. Atau kalau misalkan candlesticknya bearish, berarti kita bisa tahu, oh terbentuk candlestick bearish. Tapi kalau harga masih candlesticknya masih bergerak naik turun, kita belum bisa bilang, oh candlenya ini candle bullish, oh candlenya ini candle bearish. Karena apa? Karena candlenya belum terbentuk. Bisa jadi aja di 1 jam terakhir harga langsung turun. Sampai akhirnya 1 jam terakhir itu ditutup harganya di bawah sini. Maka candlenya akan menjadi candle bearish, bukan candle bullish seperti ini. Itu ya. Ini untuk ilustrasinya. Nah, ini ada statement dari Bos Isna nih. Harga di pojok kiri atas MetaTrader 4 urutannya juga OHLC. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sering lihat OHLC di bagian MetaTrader, mungkin yang udah trading lihatnya ada singkatan OHLC. Tapi nggak ngerti OHLC itu apa lah. OHLC itu menjelaskan harga high, close, open, dan low. Itu OHLC. Kita next lagi ya. Nah, kita masuk ke candlestick pattern. Mungkin sebelum lebih lanjut ada yang mau ditanyakan lagi atau mau disampaikan? Oke, sambil lanjut ya. Nah, candlestick pattern. Berdasarkan polanya, nah pada malam hari ini kita akan membahas 2 jenis candlestick. Ada pola candlestick single, ada pola candlestick double. Walaupun pada prakteknya dan kalau kita kembangkan lagi itu nggak cuma ada 2 jenis saja,
Dari kalau dilihat dari formasinya itu kita bisa mengkategorikan candlestick itu menjadi banyak sekali jenis candlestick. Ada yang single, ada yang double, ada yang triple, bahkan ada yang terdiri dari 4 buah candlestick atau bahkan 5 candlestick. Itu nanti pengembangan lagi, lebih jauh lagi kalau kita kenal candlestick lebih jauh lagi, ada banyak sekali jenisnya. Nah, pada malam hari ini yang akan kita bahas fokusnya di 2 candlestick ini, pola candlestick single dan pola candlestick double. Jadi yang dimaksud pola candlestick single itu adalah satu candlestick yang hanya terdiri dari satu candle aja. Jadi kita bisa mendapat informasi tertentu dari candle yang terbentuk, walaupun itu hanya satu candlestick aja. Itu kita sebut sebagai pola candlestick single. Kalau pola candlestick double berarti ada 2 buah candlestick yang terbentuk yang bisa memberikan kita informasi apakah harga akan lanjut naik atau misalkan akan adanya reversal. Di pola candlestick single itu kita kenal ada spinning top, Morobosu, doji. Nah, doji ini nanti dibagi jadi 4 jenis lagi. Nanti kita akan bahas lebih detail. Ada doji, ada hammer, dan ada inverted hammer. Terus di pola candlestick double itu kita kenal ada namanya pola engulfing dan pola harami. Itu ya. Nih, jadi kita akan bahas ada 14 jenis candlestick pada malam hari ini. Nah, yang pertama, pola candlestick single ada yang namanya spinning top. Spinning top ini ya ada bullish, ada bearish. Tapi ketika kita menemukan bentuk candlestick yang seperti ini, dia punya bodinya kecil. Nah, bodinya kecil tapi upper shadow sama lower shadow atau ekor-ekornya bagian atas dan bagian bawah cukup panjang. Ini kita bisa sebut sebagai spinning top. Jadi candlesticknya membentuk jenis spinning top. Ada spinning top bullish, ada bearish. Oke, ini kita kenal dulu spinning top. Lalu next ada pola candlestick namanya Marubosu. Jadi pola candlestick yang terdiri dari body. Jadi dia nggak punya ekor, nggak punya upper shadow, bahkan lower shadow nggak punya. Kalau case seperti ini berarti harga ini yang Marubosu yang bullish ya, berarti harga opennya itu sama harga low itu sama. Lalu harga bergerak naik, berarti di close di harga high tersebut, maka harga close dan harga high-nya itu berada di level yang sama. Ini untuk yang bullish. Kalau yang bearish berarti harga opennya dan harga high-nya itu berada di level yang sama. Sementara untuk yang bearish, Marubosu bearish, harga close-nya dan harga low-nya itu berada di level yang sama. Ini untuk Marubosu. Nah, kalau ada candlestick seperti ini menginformasikan potensi pergerakan harga selanjutnya itu masih kuat untuk bergerak mengikuti tren yang sedang berlangsung. Kalau misalkan nih dari bearish nih, dari bullish, lalu harga di close ganti candlestick masih naik turun. Nah, kalau terbentuk candlestick bullish seperti ini, maka potensinya harga masih akan naik. Kita tahu di sini bahwa ada tekanan dari buyer yang cukup kuat, sehingga begitu harga dibuka di level ini, harga langsung naik tanpa mengalami penurunan sedikit pun. Jadi nggak punya ekor, dia harga langsung naik sampai menyentuh harga tertingginya dan langsung di close. Nah, ini berarti menginformasikan selanjutnya harga itu masih kuat naik. Ini untuk yang Marubosu, baik itu bullish maupun bearish. Kalau yang bullish, ya dia masih kuat naik candle berikutnya. Kalau bearish, berarti candle berikutnya masih kuat turun. Jadi menginformasikan penerusan tren. Kalau yang spinning top tadi itu bisa menginformasikan pembalikan arah tren tergantung letaknya. Nanti kita akan
bahas sambil praktek juga nanti. Nah, selanjutnya ada doji. Tadi kan saya bilang doji itu ada 4. Jadi yang doji dibagi 4 jenis lagi. Ada long legged doji, dragonfly doji, gravestone doji, dan four price doji. Yang four price doji ini jarang terbentuk karena yang four price ini harga OHLC-nya itu berada di level yang sama. Jadi harganya itu hampir nggak gerak kalau yang four price doji. Nah, kalau yang gravestone doji kita bisa lihat harga open dan harga close-nya berada di harga yang sama, tapi punya upper shadow, punya ekor yang cukup panjang di bagian atas. Jadi sempat naik jauh lalu turun lagi dan di close di harga open yang sama. Jadi harga open dan harga close-nya sama. Ini yang gravestone. Kalau yang dragonfly ya kebalikannya gravestone tadi ya. Nah, ini untuk gravestone, lalu ada dragonfly. Kalau yang long legged doji ini dia harga open dan harga close itu di level yang sama, cuman sempat bergerak turun, lalu sempat bergerak naik juga. Jadi pada dasarnya doji itu jenis candlestick yang harga open dan harga close-nya itu punya level yang sama atau terbentuknya itu di harga yang sama. Ini khusus untuk doji. Nah, ini tadi pola candlestick single ya. Masih pola candlestick single. Kita kenal ada yang namanya hammer dan hanging man. Jadi bentuknya sama. Yang membedakan itu hanya letaknya. Ketika ada pola seperti ini, jadi seperti palu polanya, karena itu dinamakan hammer ya, karena polanya seperti palu, terbentuknya itu di kondisi market downtrend atau di akhir dari pergerakan downtrendnya, terbentuk candlestick seperti ini, bisa disebut sebagai hammer. Oke? Mau ini candlesticknya bullish ataupun bearish, nah kita nyebutnya candlestick hammer. Mau ini candlenya putih ataupun hitam ya, nyebutnya hammer. Kalau yang hanging man itu terbentuknya di akhir dari pergerakan uptrendnya. Nah, jadi pergerakan naik, uptrend, ada pola seperti ini, disebutnya hanging man. Mau ini candlenya putih atau hitam, candle bullish atau bearish, disebutnya hanging man. Ini masih pola candlestick single. Nah, pola-pola seperti ini bisa menginformasikan kita pembalikan arah harga seperti ilustrasi yang kita lihat nih. Dari pergerakan harga downtrend, lalu di candlestick ini kita bisa lihat ada tekanan kuat dari buyer di akhir sesi ya. Di akhir sesi satu candle ini, walaupun sempat turun, sampai akhirnya ada tekanan kuat dari buyer. Akhirnya punya ekor atau lower shadow yang panjang. Nah, kalau ada candlestick seperti ini menginformasikan bisa jadi ada pembalikan tren nih. Selanjutnya candlenya mulai naik seperti itu. Ini hammer. Nah, kalau terbentuknya di ujung dari pergerakan uptrendnya itu potensinya itu sama aja. Potensinya sama, maksudnya sama adalah menginformasikan reversal. Jadi pembalikan tren dari naik ke turun. Kalau yang ini dari turun jadi naik. Itu hammer dan hanging man. Selanjutnya kita kenal lagi ada namanya inverted hammer dan shooting star. Nah, kalau tadi hammer ini kebalikannya. Karena itu dinamakan inverted hammer. Jadi kebalikannya dari pola hammer tadi. Di pola ini menginformasikan hal yang sama dengan yang hammer tadi. Jadi menginformasikan pembalikan tren juga. Dari downtrend ada inverted hammer seperti ini. Bisa candlenya bisa candle bullish atau bearish. Nah, ini ada indikasi pembalikan tren. Dari uptrend ada shooting star. Nah, kalau terbentuknya di akhir dari pergerakan downtrendnya disebutnya inverted hammer
Tapi kalau di bagian atas disebutnya shooting star. Jadi kenapa kok shooting star? Nah ini kayak bintang jatuh. Jadi naik, ada candlestick ini, harga turun. Itu. Ini masih pola candlestick single. Next lagi kita masuk ke pola candlestick double. Nah ini jadi mungkin mulai bisa membayangkan perbedaannya ya. Kalau tadi single kan kita lihatnya hanya satu candlestick, bentuknya seperti apa. Kalau yang di pola candlestick double, yang kita lihat itu dua candlestick. Dua candlestick ini bentuknya seperti apa gitu. Pertama, kita kenal ada namanya engulfing. Nah, kalau pola ini, dia terdiri dari dua buah candlestick, yang mana candlestick yang pertama itu berada atau terbentuk di dalam range pergerakan dari pola candlestick berikutnya. Nah, jadi ini kalau kita bisa lihat, candlestick yang kedua, candlestick yang bullish ini punya harga high, punya harga low yang mencakup dari candlestick sebelumnya. Jadi candlestick sebelumnya itu berada di lingkup dari candlestick yang kedua. Itu kita sebut sebagai engulfing. Kalau ada pola-pola seperti ini berarti bisa menginformasikan kita pembalikan tren. Dari downtrend ada bullish engulfing, potensi harga akan naik. Kalau yang bearish engulfing ya berarti dari uptrend ada pola seperti ini, potensi harga akan turun. Ini untuk pola candlestick double. Kita kenal ada namanya engulfing. Ini yang saya bahas yang cukup sering terjadi. Cukup sering terjadi di market. Nanti kita akan cari bareng pola-polanya di market. Nah, kita next lagi. Selanjutnya masih pola candlestick double, kita kenal ada yang namanya harami. Nah kalau harami itu kebalikannya engulfing tadi. Kalau engulfing kan candlestick yang pertama lebih kecil dari candlestick yang kedua. Kalau yang diharami candlestick yang kedua yang lebih kecil dari candlestick yang pertama. Jadi candlestick yang kedua di sini berada dalam lingkup dari candlestick yang pertama. Nah, jadi candlestick yang pertama ini punya high yang lebih tinggi, punya low yang lebih rendah dari candlestick yang kedua. Kalau terbentuknya di saat kondisi downtrend, nah ini disebutnya bullish harami, bisa menginformasikan potensi harga akan bergerak naik. Kalau terbentuknya di kondisi market uptrend, ada pola candlestick double seperti ini, menginformasikan pembalikan tren, bisa jadi harga akan turun. Seperti itu ya. Itu pola-polanya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sambil saya baca pertanyaannya, ini ternyata udah cukup banyak. Nah, namanya long leg doji bukan. Jadi sebenarnya gini sih. Mungkin untuk nama itu ada banyak versi. Bullish ini contoh ya, seperti bullish harami dan bearish harami ini. Ini ada versi bahasa Inggrisnya. Kalau nggak salah namanya inside bar ya, kalau nggak salah inside bar atau outside bar, saya agak lupa. Itu nama versi bahasa Inggrisnya. Sebenarnya bukan masalah penamaan, tapi yang penting itu kita ngerti maksud dari candlestick-nya gitu loh. Kita ngerti kalau terbentuk candlestick seperti itu maksudnya apa dan potensinya seperti apa. Yang penting sebenarnya itu sih. Kalau penamaan ya mungkin bisa jadi mungkin saya yang salah, atau misalkan informasi yang pernah Bose baca yang kurang tepat, itu bisa jadi juga. Nah kalau ini bullish engulfing ini kalau nggak salah namanya ini ya inside bar, nama Inggrisnya, versi bahasa Inggrisnya. Kalau yang harami ini outside bar, saya agak lupa. Mungkin aja kebalik. Itu masalah penamaan. Jadi untuk doji tadi, setahu saya namanya ada yang namanya long legged doji. Nah ini pertanyaan bagus nih dari Bos Edi. Kita coba cari yang hammer tadi ya. Nah ini dari pertanyaan dari Bos Edi ya.
Tanya, kalau misalkan hammer tapi bentuknya warna hitam, warnanya warna hitam, berarti kan candlestick-nya berarti bearish ya. Kalau hitam di sini berarti bearish. Apakah juga menandakan pembalikan tren? Nah, kita lihat dulu posisi terbentuknya candlestick tersebut. Kalau bentuknya seperti ini, seperti hammer ini, kita bisa tahu bahwa di akhir sesi dari satu candlestick ini ada tekanan yang cukup kuat dari buyer. Sehingga apa? Sehingga dia meninggalkan atau membentuk ekor bagian bawah atau lower shadow yang cukup panjang. Nah, kalau terbentuknya di akhir dari pergerakan downtrendnya, maka bisa jadi bisa menginformasikan kita ada tekanan yang cukup kuat dari buyer, potensi harga akan berbalik naik. Ini dari bentuk candlestick yang ada di sini kan kita bisa bacanya demikian. Walaupun harga sempat turun di candlestick ini, harga sempat turun nih, tapi ada tekanan yang cukup kuat dari buyer sehingga harga naik dan punya ekor di sini yang cukup panjang. Berarti informasinya kan ada tekanan dari buyer, harga bergerak naik. Nah, kalau terbentuknya di kondisi uptrend, ini bisa jadi pembalikan tren juga. Kalau terbentuk hammer, mau itu bullish maupun kalau terbentuk hanging man ya namanya kalau di pergerakan uptrend, mau itu warnanya putih atau hitam, itu bisa jadi pembalikan tren. Cara bacanya juga sama, ini di akhir sesi ada tekanan dari buyer. Nah, tapi kalau ada candlestick ini bisa menginformasikan pembalikan tren, tapi kekuatannya rendah, jadi kurang bagus untuk kita jadikan acuan. Karena apa? Karena di sini kita bisa lihat bahwa masih ada tekanan dari buyer yang cukup kuat. Tuh, itu untuk yang ini yang hanging man. Tuh ya. Itu pertanyaan bagus. Jadi kalau warnanya hitam tergantung posisinya. Kalau misalkan warnanya hitam tapi terbentuknya di bagian terbentuk di kondisi market downtrend, maka itu bisa jadi informasi yang cukup bagus bahwa harga akan mengalami pembalikan tren. Mau ini hitam, mau ini putih, menginformasikan pembalikan tren yang cukup bagus. Tapi kalau terbentuknya di akhir dari pergerakan uptrend, itu bisa menginformasikan reversal juga, pembalikan arah harga juga. Tapi ya kekuatannya kurang bagus biasanya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kalau bentuk candle-nya udah sempurna, berarti udah valid ya. Jadi gini, valid yang dimaksud seperti apa nih? Kalau memang ini satu candlestick ini udah terbentuk di sini, ini udah terbentuk dan udah bergerak ke candlestick berikutnya di sini, ya berarti ini udah valid membentuk hammer atau udah valid bentuknya seperti ini. Tapi kalau candlestick di sini masih naik turun, dia belum pindah ke candle berikutnya, ya ini belum valid, terbentuk candlesticknya belum valid. Berarti harga masih running di candlestick tersebut. Oh ini ya, maksudnya valid untuk jadikan konfirmasi reversal atau enggak. Jadi kalau udah ada bentuk seperti ini, nah itu cukup bagus untuk dijadikan konfirmasi akan adanya reversal atau enggak. Nanti akan saya sharingkan juga gimana caranya. Jadi kita nggak semata-mata hanya lihat bentuknya, oh ada bentuk yang seperti ini hammer, oh berarti harga akan naik. Nggak gitu juga, nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk candlestick-nya itu valid dipakai di time frame berapa? Kita mau pakai di time frame berapapun sebenarnya valid. Nanti kita coba praktekkan deh. Kita lihat di M15, kita lihat di H4, kita lihat di daily mungkin. Nih ada pertanyaan dari Bos Rahma ya. Tanyanya untuk yang engulfing. Konfirmasinya itu hanya 2 candle atau lebih. Nah, kalau engulfing itu yang dikatakan bullish engulfing, bearish engulfing itu dari terbentuknya 2 buah candlestick.
Nanti kalau kita lihat 3 candlestick, namanya bukan engulfing lagi. Itu ya, jadi pola candlestick engulfing ini terbentuk dari 2 buah candlestick yang mana candlestick pertama itu lebih kecil dari candlestick yang berikutnya. Jadi hanya 2 candle. Nah ini tadi pertanyaannya dari Bos Fasa ini sama kayak pertanyaan dari Bos Devi. Untuk lihat candlenya itu di time frame berapa ya, intinya kan seperti itu. Sebenarnya bisa di time frame berapapun. Ya, ini pertanyaan dari Bos Rama lagi nih. Jadi apapun bentuk candlestick hammernya, tadi hammer yang kita bahas, kalau terbentuknya di support berarti menginformasikan pembalikan arah harga. Ya, benar. Jadi kalau ada candlestick hammer di area support, itu bisa jadi konfirmasi trennya mulai berubah arah dari downtrend ke uptrend. Nah ini pertanyaan dari Bosika. Kalau hanging man tadi kan ada kekuatan dari buyer juga di akhir sesi candlenya ya. Apakah kita hanya tunggu candlestick tersebut atau tunggu konfirmasi lainnya? Nah kalau kita lihat candlesticknya, kita bisa memakai acuan. Jadi gini, kita mau buy atau mau sell itu kan acuannya tetap support atau resisten kan, tadi seperti yang saya sampaikan. Kita nggak bisa nih, kita nggak tahu supportnya, nggak tahu resistennya, ada bentuk candlestick tertentu kita langsung buy atau langsung sell. Ya, itu jadi kurang bagus karena kita nggak tahu potensi harga akan mantul naik atau mantul turun. Kita nggak tahu support resistennya. Tapi kalau kita tahu di situ area resisten, ada hanging man, ada pola hanging man terbentuk, kita hanya lihat hanging man-nya aja udah kita bisa tahu bahwa potensi harga akan turun karena itu ada di resisten dan ada pola yang menginformasikan pembalikan arah harga dari yang awalnya uptrend, ada resisten, ada hanging man terbentuk, potensinya berarti selanjutnya bisa jadi harga akan turun seperti itu. Jadi hanya kita lihat hanging man-nya aja kita udah bisa mendapat informasi tersebut gitu ya. Nah terus ada pertanyaan nih dari Bos Cornel Adi nih. Kalau ada 3 candlestick kombinasi dari bullish engulfing sama bearish harami. Kalau ada bullish engulfing dan bearish harami, berarti marketnya sideways bos ya. Karena kalau kita lihat bentuknya kan jadinya, nah ini berarti mungkin maksudnya ketika ada bullish engulfing ini ya, yang candlestick ini. Nah, saya coba gambarkan bullish engulfing di sini. Nah, misalkan ada bullish engulfing kayak gini. Terus ada mungkin lanjut karena ini kan tadi bahasnya 3 candlestick. Nah, mungkin candlestick berikutnya, candlestick ketiga itu dilanjutkan dengan terbentuknya harami. Dengan terbentuknya harami mungkin kayak gini. Nah ini kalau saya lihat dari formasi 3 candle ini ya bisa dibilang sideways karena ya masih di situ-situ aja dari 3 candlestick ini. Berarti engulfingnya gagal terbentuk kalau seperti ini, berarti harga gagal bergerak naik. Yang harusnya harga bergerak naik, tapi balik turun lagi. Itu ya. Nah, ini sambil kita lanjut lihat di real marketnya seperti apa. Nih, ini udah saya tandai beberapa. Kita coba lihat dulu di H4. Ini tadi, ini ada namanya. Nah, ini ada yang tahu nggak ini namanya apa? Kita sambil kasih nama aja. Silahkan mungkin teman-teman ini kasih masukan namanya apa nih? Kalau ada candlestick seperti ini. Nah, ada yang bilang namanya hammer. Oke, ditambung dulu. Ada yang bilang hanging man. Nah, masih kurang tepat dua-duanya. Ada namanya twister bottom.
Oke, saya tampung dulu. Ada yang bilang twisted bottom. Jadi kalau kita fokusnya lihat satu candlestick dulu ya, yang ini. Yang candlestick bearish. Ada yang tahu nggak namanya apa nih? Doji kah? Nah, dari Bos Cika ya. Kayaknya masih bingung dengan nama-namanya nih. Nah, ini dari Bos Krista. Apa pentingnya? Yang penting arti. Apalah arti dari sebuah nama? Ada yang jawab Harami. Oke. Jadi ini kita sambil lihat di presentasi ini, teman-teman lihatnya udah layar presentasi dengan layar cat kan? Atau belum nih? Saya konfirmasi dulu. Udah kanan kiri, udah yang kiri layar cat, yang kanan layar presentasi kan? Oke, udah ada konfirmasi ya. Kita buka nih. Ada jawaban benar dari Bos Isnan tadi. Nah ini. Kalau ini bisa disebut inverted hammer. Kita lihat harga bergerak downtrend atau turun. Nih kita lihat harga turun, ada bentuk candle seperti ini. Nah ini potensinya harga naik. Ini yang pertama ya. Kita kasih nama dulu aja. Ini bisa kita kategorikan sebagai inverted hammer. Nah, ini contoh harga inverted hammernya terbentuk di area support, harga berhasil naik. Terus ambil contoh lagi. Kalau yang ini namanya apa ini? Yang hitam ini candle bearish ini. Ini termasuk jenis apa ini? Ada yang tahu nggak? Jadi sambil diingat-ingat namanya apa. Karena tadi saya lihat masih banyak yang mungkin masih belum paham ya. Jadi jawabannya agak jauh dari yang dimaksud. Jadi kalau ada yang bilang tadi ini candle bearish ini sebagai candle doji, itu kurang tepat. Karena apa? Kalau candle bullish itu kan menginformasikan harga yang bergerak semakin naik. Kalau candle bearish berarti menginformasikan harga yang bergerak semakin turun. Kalau candle doji itu harga open dan harga close-nya itu di area yang sama. Nah sementara kalau doji itu nggak punya body candlestick, jadi nggak punya body. Kalau ini kan punya bodinya kan bearish, jadi bukan doji. Nah ini bukan, ada yang banyak yang jawab shooting star ya. Ini bukan shooting star nih. Coba lihat kalau shooting star dari bentuknya aja udah kebalik. Ini bisa jadi spinning top ya. Ini bisa jadi spinning top. Bisa jadi doji juga. Ini sama menginformasikan pembalikan tren. Nah, terus yang ini apa nih? Yang ketiga ini. Harusnya ada yang jawabannya benar kalau lihat candlestick ini. Yang candle ini. Nah, ini baru hammer, bener. Nah, palutor. Ini baru candlestick hammer. Nah, seperti contohnya ya, kita coba lihat presentasinya tadi. Candlestick hammer. Nah, ini. Jadi harga bergerak turun, downtrend. Nah, ada candlestick hammer, potensinya naik. Ini kita coba cari dulu candlesticknya. Nah, bisa kita jadikan contoh. Nah, kalau ini candlestick apa ini masuknya? Nah, ini baru candlestick double nih. Kita lihatnya 2. Ada yang tahu nggak termasuk candlestick apa ini?
bearish engulfing. Nah, coba kita lihat. Bener nggak bullish bearish engulfing? Nih, dilihatnya di sini. Oh, sorry, ini harami ya. Yang engulfing yang ini. Maksudnya bearish apa bullish? Nah, ini maksudnya bearish engulfing, bener. Ini udah jawaban dari Bos Rahma, jawaban pertama langsung bener. Jadi maksudnya bearish engulfing. Dari harga naik, ada pola seperti ini kan, ini polanya sama. Jadi candlestick yang pertama itu berada di lingkup dari candlestick yang kedua, harga turun, mirip kayak contohnya. Ini saya carikan yang mudah dipahami dulu. Terus next kita lihat lagi. Nah, ini baru disebut doji nih. Biasanya kalau ada doji seperti ini, kita buka yang doji. Kalau ada long, tadi ada bilang yang long leg doji. Nah, mau disebut long leg doji pun nggak masalah. Kalau ada long leg doji seperti ini menginformasikan kekuatan dari buyer maupun dari seller itu sama kuatnya. Jadi cenderung kita temukan bentuk-bentuk candlestick ini di kondisi market yang sedang bergerak sideways. Biasanya ada ini, di sini ada lagi, di sini ada lagi doji. Nah, kalau doji itu biasanya terbentuknya di kondisi-kondisi yang sedang sideways. Itu ada doji karena apa? Karena dari buyer dan seller itu sama-sama kuat, sehingga harga open dan harga close-nya itu terbentuknya di level yang sama. Itu dari yang long leg doji. Tapi kalau yang dragonfly doji, ini bisa jadi informasi pembalikan tren juga. Kalau yang dragonfly doji. Karena apa? Karena kita bisa lihat harga open walaupun sempat turun ada ini ya, ada dorongan dari buyer. Sampai akhirnya harga close-nya itu berada di level yang sama dengan harga open. Nah, ini kalau terbentuknya di level-level support bisa jadi potensi pembalikan tren juga dari downtrend. Ada dragonfly doji, bisa jadi harga naik. Nah, kalau yang gravestone doji ini, kalau pergerakan harga dari uptrend ada gravestone doji, nah ini potensi harga turun. Nih, kita lanjut lagi, kita cari lagi. Nah, ini doji juga. Dia terbentuk doji. Kalau kita perhatikan sebelum-sebelumnya harga juga naik turun di situ-situ aja, sehingga kekuatan buyer dan seller itu sama kuat. Nah, sehingga terbentuklah doji ini. Gitu. Nah, ini candle apa ini? Oke, hammer. Nah, ini mungkin mulai paham ya, ini candlestick hammer. Jadi walaupun sempat turun, ada hammer juga. Nah, ini nanti kaitannya dengan cara kita memanfaatkan bentuk-bentuk candlestick ini. Jadi nggak semata-mata kita lihat, oh ada hammer, oh ini pasti naik atau masih kuat naik. Nah, itu harus kita pintar-pintar menanggapi ya. Pintar-pintar melihat kondisi harga. Kalau seperti ini, nanti peluangnya jadi kurang bagus. Karena bisa dibilang ini hammer yang terbentuk tapi di kondisi di area resisten. Beda dengan yang ini hammer juga. Dia dari downtrend. Nah, mungkin tadi ada yang tanya juga ya, kalau hammer tuh harus candlenya putih atau hitam? Nah, tadi udah ada contoh candlestick hammer yang putih. Ini ada candlestick hammer yang hitam. Menginformasikan hal yang sama. Hal yang sama dalam artian potensi reversal. Ada candle hammer, ada support, ada candle hammer, potensinya harga akan naik. Nah, kita cari dulu contoh-contoh candlesticknya. Mungkin nanti sebelum masuk ke prakteknya atau cara analisanya. Nah, ini ada yang tahu nggak candlestick apa? Nih dari Bos Isnan, candlestick bullish. Iya, ini candlestick bullish tapi jenisnya. Ada yang jawab engulfing. Ini hanya satu candle. Kalau hanya satu candlestick,
bukan engulfing maupun harami, karena engulfing dan harami itu masuknya ke pola candlestick jenis double. Jadi ada dua candlestick. Nah, dari Bos Tridevi ya, ini yang jawab pertama benar, Marubozu. Jadi kalau ada candle-candle seperti ini menginformasikan bahwa pergerakan seterusnya itu masih kuat naik. Karena apa? Karena tekanan dari buyer kuat nih. Jadi kuat satu sisi. Ada tekanan dari buyer yang masih kuat. Jadi harga potensinya masih akan bergerak naik. Itu ya. Ini untuk Marubozu. Terus ini bisa jadi spinning top juga nih. Jadi harga naik, ada spinning top, potensi harga turun. Itu ya, itu beberapa jenis candlestick. Ini ada, nah ini baru shooting star. Tadi ada yang tanya shooting star. Nah ini juga shooting star. Yang ini shooting star, yang ini shooting star juga. Kita buka, nah shooting star. Nah ini. Jadi nggak selalu shooting star tuh harus candlesticknya warna hitam. Dikatakan shooting star tuh dari bentuknya, bukan dari warnanya, dari bentuknya yang punya ekor candlestick bagian atas atau upper shadow-nya itu punya ekor yang panjang, punya upper shadow yang panjang, terus punya body yang terbilang lebih kecil, biasanya sepertiga dari total ini ya, total candlestick-nya. Jadi panjang bodinya ini sepertiga dari, nah ini panjang bodinya sepertiga dari total candlestick-nya. Ini bisa kita sebut shooting star. Terbentuknya di area-area resisten atau terbentuk setelah adanya pergerakan naik. Potensinya harga akan turun. Naik, ada shooting star, potensi harga turun. Itu ya. Kita coba lanjut lagi. Next. Nah, ini bisa kita sebut hammer juga nih. Nah, ini yang saya bilang kenapa kok kita nggak bisa hanya lihat di sini ada hammer nih potensi naik. Ya belum tentu naik. Ini buktinya ada seperti bentuk hammer, harga malah turun. Itu ya. Nah, terus gimana cara analisanya, kan pertanyaannya itu. Sekarang kita masuk ke cara analisa. Nah, ini masuk di presentasinya peluang entry dengan candlestick. Yang harus kita ketahui adalah kenali dulu tren yang sedang berlangsung. Kita harus tahu trennya, harga itu sebelumnya naik atau turun. Nah, hubungannya apa? Hubungannya dengan, ya nanti kita lihat polanya itu pola yang menginformasikan reversal atau penerusan tren. Pertama kita kenali dulu tren yang sedang berlangsung. Terus kita cari support resistennya. Jadi kalau kita mau entry berdasarkan candlestick, ya kita harus tahu dulu trennya seperti apa. Kita tahu support resistennya di mana. Support resisten ini ada banyak cara nyarinya. Bisa pakai MA. Kalau yang contoh ini ya, ini pas contoh nih. Di sini ya garis-garis ini berperan sebagai support dan resisten. Bisa sebagai support, bisa sebagai resisten. Contohnya ini, kita kenali dulu trennya. Ini contoh ya, kita kenali dulu trennya naik nih. Lalu kita tahu di sini ada resisten. Garis MA-nya sebagai resisten. Nah, jadi kan pertama kita kenali tren, kita tahu area resistennya, pakai MA kita tahunya. Terus yang kita lakukan adalah apa? Ya kita harus hafal dan mengerti dari bentuk-bentuk candlestick-nya. Lalu di resisten ini terbentuk candlestick shooting star. Nah, ini ketika ganti candle. Jadi ketika ganti candle di sini, di candle ini, kita bisa memperoleh informasi yang mana ini potensi harga akan turun cukup jauh. Paling nggak sampai support terdekatnya.
Nah ini kan MA sebagai support. Itu jadi ini urutannya harus urutannya kalau saya menganalisa, saya sampaikan urutannya harus kita tahu dulu trennya, kita tahu support resistennya. Nah, kita harus hafal candlestick-nya itu candlestick up yang menginformasikan apa dan terbentuknya di mana gitu, di mana itu kita harus tahu. Nah, selanjutnya kan tunggu harga memasuki area support atau area resisten. Nah, contohnya seperti ini. Ketika sudah harga memasuki area resisten, ada candlestick seperti ini, berarti ada konfirmasi selanjutnya masih akan turun. Itu ketika kita trading atau ketika kita mencari peluang menggunakan candlestick. Ya kita tetap harus lihat area support resistennya. Nah, walaupun ini contoh ya, kalau kita misalkan nggak perhatikan candlesticknya, seperti yang sering saya sampaikan di grup, misalkan di grup trading bareng NS kita sharing, kita nggak usah nunggu candlestick ini sebagai konfirmasi, kita tetap bisa entry sell ketika harga nyentuh level resisten. Nah jadi ada plus minusnya. Plusnya, jadi keuntungannya kalau kita nyari peluang entry dengan konfirmasi candlestick, ya kita punya konfirmasi tambahan bahwa harga sudah nyentuh resisten, ada candlestick ini, potensi harga akan turun, ada konfirmasi pendukung. Itu bagusnya ketika kita analisa dengan menggunakan bentuk-bentuk candlestick sebagai peluang entry kita. Tapi kelemahannya apa? Kalau kita tunggu candlestick ini terbentuk, yang shooting star ini terbentuk, kita entry-nya di level ini, kurang lebih kan di level ini ya. Ketika harganya udah close, ganti candle, baru kita bisa entry. Nah sementara kalau kita memang tahu level support resistennya, ya kita nggak harus nunggu candlestick, suatu candlestick terbentuk. Ketika harga nyentuh resisten di sini, kita bisa langsung entry sell. Maka kita dapat jarak ini untuk entry. Jadi kelebihannya kita kalau kita tunggu peluang dengan candlestick, kelebihannya kita dapat konfirmasi lebih. Ada konfirmasi tambahan, potensi harganya akan kemana? Kelebihannya itu. Tapi kekurangannya ya terkadang kita jadi ketinggalan peluang entry atau entry levelnya kurang maksimal. Itu ketika kita tunggu candlestick dulu. Itu ketika kita analisanya menggunakan candlestick. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nih, kalau teman-teman perhatikan, contoh kita ambil yang pergerakan terkini ya, di contoh yang ini. Nah, ini jadi konfirmasi bagus karena apa? Karena dia terbentuknya di level, nah ini, di level resisten juga. Awalnya support di sini jadi resisten. Harga koreksi naik jadi resisten, ada pola pembalikan tren. Ya, harga berhasil turun. Ya kelebihannya kita ada konfirmasi di sini. Ada konfirmasi trennya akan berbalik arah. Tapi kalau tunggu candlestick-nya terbentuk, ya berarti kita entry-nya di sini. Nah, tapi kalau kita tahu level resistennya, ini tadinya support jadi resisten, harga nyentuh resisten, kita langsung ambil ancang-ancang sell di sini, ya kita dapat harga yang lebih maksimal tanpa harus menunggu adanya suatu candlestick terbentuk. Itu ya, itu kelebihan dan kekurangannya. Jadi baiknya kalau mau nyari peluang dengan candlestick, ya kita harus kenali support resistennya dulu. Bisa dengan MA atau bisa dengan kita gambar garis seperti ini jadi support, ini jadi resisten. Ya, ada pola ini, ini ada konfirmasi, ternyata benar, harga lanjut turun seperti itu. Itu contoh-contohnya, kita udah belajar praktek juga. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Terus ini ya kita bahas. Tadi ada yang tanya, ini kan time frame H4. Tadi ada yang tanya, kalau time frame kecil gimana? Sama aja. Kita coba time frame kecil.
hanya saja kalau pesan saya ketika kita analisa time frame kecil, yang harus diperhatikan adalah ya kita harus hati-hati dengan adanya false signal. Nih contoh ada ini bisa disebut doji juga nih. Doji kalau terbentuknya di pergerakan downtrend ya ini bisa jadi tanda pergerakan harga akan bergerak naik. Nah, terus ini yang biru ini ada shooting star. Nih terbentuknya di area resisten, ada shooting star ya potensi harga akan turun. Terus ini diikuti hammer. Di sini ada hammer. Potensi harga dari downtrend ada hammer, potensi harga akan naik. Ini ternyata berhasil naik. Sama aja, time frame kecil pun sama aja. Contoh ini ada gravestone doji ya. Ada gravestone doji dari awalnya naik, terus ada gravestone doji, ada tekanan dari seller yang cukup kuat. Nah ini potensi harga turun. Ini bisa jadi doji juga ini, harga reversal. Kita coba lihat lagi. Nah ini ada spinning top terbentuk di resisten. Ini kita analisa di M15 ya. Garis MA sebagai resisten, ada spinning top, harga bergerak naik, ada spinning top. Ya, ini bisa jadi tanda reversal, harga turun. Sama aja. Kita mau analisa time frame besar, time frame kecil itu sebenarnya sama aja. Yang harus kita perhatikan adalah ini ya fluktuatif dari pergerakan harganya kalau di time frame kecil. Karena kalau di time frame kecil ya pergerakan harga lebih fluktuatif dan kita harus lebih hati-hati dengan adanya false breakout atau false signal, hal-hal seperti itu. Ini juga spinning top nih, harga naik, ada spinning top mengalami reversal. Ini ada resisten. Tuh, jadi ketika kita nyari peluang entry menggunakan candlestick itu bisa seperti ini. Ini ada yang tahu nggak namanya apa ini? Harga turun. Ini candlestick apa nih? Masih ingat nggak? Apa udah lupa? Nah, ini invert hammer ya. Ada yang jawab inverted hammer, ada yang jawab hammer atau inverted hammer nih. Kita coba lihat aja. Polanya berarti apa nih? Inverted hammer ya berarti ya. Dari downtrend ada inverted hammer, potensi harga akan berbalik naik. Ini yang di atas ini, yang paling kiri, yang saya tandai warna biru. Namanya apa ini? Bentuknya sama kayak inverted hammer ya. Ini bisa masuk ke pola shooting star. Nah, bintang jatuh disebut shooting star karena bentuknya seperti bintang jatuh itu ya. Untuk ketika kita tradingnya menggunakan konfirmasi dari candlestick yang terbentuk. Nah ini ada yang jawab gravestone. Kalau gravestone itu masuknya ke pola-pola doji. Nah yang harus diperhatikan kalau pola-pola doji, dia hampir nggak punya body atau biasanya punya tapi kecil banget. Karena apa? Karena harga opennya dan harga close-nya itu di level yang sama terbentuknya. Nah, kalau pola-pola seperti ini disebutnya pola-pola candlestick doji. Jadi ini bukan doji ya. Oke, nah jadi kita udah bahas peluang dengan candlestick. Biar tambah semangat, ada kuis juga nanti. Ini tadi kita udah bahas peluang entry dengan candlestick. Nah, selanjutnya untuk materi sekian dan terima kasih. Jadi untuk materinya udah saya sampaikan semua pada kesempatan malam hari ini. Nah, tentunya untuk candlestick nggak sebatas ini aja, karena kita dibatasi waktu juga. Jadi apa yang bisa saya sampaikan malam hari ini juga terbatas juga. Nanti kita bisa lanjut sharing di grup. Ini ada hammer nih. Oke, nah selanjutnya biar tambah semangat, selanjutnya kita akan bagi-bagi kaos seperti yang
teman-teman lihat di poster mungkin ya, kita akan bagi-bagi kaos. Ini jadi bagi-bagi kaosnya itu berupa kuis. Baju baru, alhamdulillah. Jadi lebaran. Ya. Oke, jadi kita masuk ke sesi ini ya, sesi kuis ya. Nah, teman-teman bisa siap-siap jawab. Pertanyaannya sebagian saya ambil dari materi pada malam hari ini. Sebagian saya ambil dari yang mensupport kita juga. Itu ada dari Broker XM. Nah, teman-teman bisa siap-siap. Oke, udah siap belum nih? Nah, Bos Dian Rizky nih, siap. Pertanyaan pertama. Jadi yang saya ambil jadi pemenang nanti pertanyaan jawaban yang paling cepat dan paling benar ya. Ini sebutkan pertanyaan pertama ini, nanti teman-teman sebutkan jumlahnya aja. Ada berapa jenis chart di platform MetaTrader 4? Udah, ini kita langsung punya pemenang. Bos Rahma bener ya, ada 3 jenis chart. Jadi di MetaTrader 4 ini ada 3 jenis chart. Ada line chart, ini ada line chart, ada bar chart dan candlestick chart. Nih, ada 3 jenis chart. Saya catat dulu, yang menang Bos Rahma ini. Nah, Bos Gala kurang tepat. Jadi ada 3 jenis ya, bukan 2 jenis. Tenang, kaosnya masih banyak. Kaosnya masih banyak. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan satu aja. Sebutkan salah satu pola candlestick chart yang menginformasikan penerusan tren. Ini heran saya kok jawabnya cepet banget ya. Perasaan belum selesai tanya tapi udah ada yang jawab. Yang jawab pertama ini dengan ID MTS Rian. Nah, saya catat dulu, nanti saya beritahu cara konfirmasi ininya ya, konfirmasi dapat kaosnya. Nggak pakai syarat-syarat, tinggal nanti konfirmasi aja di WhatsApp. MTS Rian ya, paling cepat dan paling benar. Jadi Morobosu bisa menjadi salah satu jenis candlestick chart yang menginformasikan penerusan tren. Nah, kalau candlestick bearish, bullish itu jenis candlestick basic. Ya, candlestick ya terdiri dari bullish dan bearish. Itu ya. Nah, kalau candlestick hammer itu pembalikan tren. Yang penerusan tren itu Morobosu. Kalau doji itu lebih sering menginformasikan pergerakan harga yang mana dari buyer dan sellernya itu sama kuat. Jadi cenderung harga bergerak sideways. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Masih ada kaitannya dengan pola candlestick yang kita bahas malam hari ini. Masih ada kaitannya. Tapi pertanyaannya, konten edukasi yang dipost di Instagramnya @narkosantoso, jadi di Instagramnya Bos Narko, konten edukasi terakhir itu isinya tentang apa? Nah, saya kasih dulu ya, ini udah ada yang jawab, pola candlestick, bener pola candlestick. Yang saya maksud, nama pola candlesticknya itu apa aja? Ada dua.
Ada dua candle di situ. Namanya apa dan apa. Nah, saya coba lihat nih. Ini kita udah punya pemenang dari Bos Martin Budi ya. Ini jawabannya bener nih, Evening dan Morning Star. Selamat kepada Bos Martin Budi. Jawabnya paling cepat, paling bener. Jadi di Instagramnya Bos Narko itu juga sering bagi-bagi informasi seputaran trading. Salah satunya ya ini konten edukasinya yang baru aja kemarin tuh terakhir bahas tentang pola candlestick juga. Tapi pola candlesticknya triple, jadi terdiri dari 3 candlestick. Nama polanya itu Evening dan Morning Star. Itu ya. Lanjut lagi. Kalau ini cukup gampang sih saya rasa. Sebutkan salah satu pola candlestick yang menginformasikan pembalikan arah tren. Ini kayaknya pertanyaan belum dibuat udah jawaban udah diketik terus siap-siap ngenter gitu ya kayaknya ya. Ini jawaban yang pertama dan yang paling benar. Ada dari Bos Edi nih kayaknya, yang punya ID iPad. Selamat pada Bos Edi. Kayaknya kemarin udah menang baju, ini menang baju lagi nih kayaknya. Saya tulis ya Bos Edi. Selanjutnya mungkin ini agak panjang jawabannya. Tenang, kaosnya masih banyak. Selanjutnya itu jawabannya ada 2 jawaban ya. Dalam satu jawaban itu ada dua jawaban. Ada berapa jenis candlestick doji yang tadi kita bahas dan sebutkan salah satunya. Dan sebutkan salah satunya yang paling cepat. Nah, ini kayaknya yang paling cepat nih ada jumlahnya berapa dan sebutkan salah satunya. Jadi ada 2 jawaban ya. Tadi saya udah bilang ada 2 jawaban. Yang paling tepat dan yang paling cepat ini ada dari Selamat Bos Cika. Nah, jawabannya 4, Gravestone. Ada Gravestone doji ya. Yang selamat Bos Cika dapat kaos. Saya catat dulu. Masih seputaran candlestick. Nah, ini menjadi pertanyaan terakhir yang seputaran candlestick ya. Wah, ini berdasarkan arah pergerakan harganya ada berapa jenis candlestick dan sebutkan apa saja. Jadi ada 2 jawaban juga sama kayak yang barusan. Berdasarkan arah pergerakan harganya ada berapa jenis candlestick. Nah, namanya candlestick apa dan candlestick apa? Nih, kita udah punya jawaban yang paling benar nih. Nah, ini Bos Isnan dan Bos Ida Bagus jawabannya hampir berbarengan, tapi yang lebih dulu di sini Bos Ida Bagus di Payana ya. Selamat kepada Bos Ida Bagus.
Jadi jawabannya ada dua jenis candlestick, ada candlestick bullish dan candlestick bearish. Jadi berdasarkan arah pergerakan harganya kan ada dua jenis tuh. Ada yang bullish itu berarti harga bergerak naik, dan bearish itu berarti harga bergerak turun ya. Selamat kepada bos Ida Bagus. Saya catat dulu. Ini sekarang pertanyaannya ada sangkut pautnya dengan broker XM nih. Di XM kan lagi ada promo nih, promo Ramadan. Nah, apa saja yang ditawarkan XM di promo tersebut? Saya kasih clue. Jadi yang ditawarkan itu ada dua. Nah, ini apa saja promonya? Jadi promonya ada dua ya, saya ambil yang jawabannya paling cepat dan paling benar. Jawabnya pada satu-satu semua. Udah ada yang benar tapi jawabnya satu-satu semua. Nah, ini yang paling cepat dan paling benar itu jawabannya dari bos Putu Gede. Jadi promonya itu bonus deposit 30% dan giveaway ya, giveaway $200.000. Selamat bos Putu Gede. Saya catat dulu. Nah, ini berturut dari Bali nih. Tadi bos Ida Bagus, sekarang bos Putu Gede. Nyame-nyame saya dari Bali nih. Berturut-turut dari Bali. Masuk semua. Kita lanjut lagi ya, Nah, masih ada kaitannya dengan promo tadi. Sekarang pertanyaannya, untuk bisa ikut giveaway-nya, syaratnya apa saja? Ada dua syarat. Nah, saya kasih clue lagi, ada dua syarat. Syaratnya apa aja? Yang ini tulis lengkap ya, maksudnya apa? Karena jadi syaratnya ada dua. Jangan cuma nulis angka, karena saya nggak tahu juga kan, kita nggak tahu juga kalau cuma nulis angka. Nah, ini kayaknya udah ada yang jawabannya paling benar nih. Dari tadi saya udah lihat ada jawabannya benar nih. Nah, dari bos Gistiar Owen. Selamat bos Gistiar Owen. Nah, jawabannya paling benar ya. Syaratnya untuk bisa ikut giveaway-nya itu ada dua. Deposit minim $400 dan trading di akun trading senilai 4 lot di akun standar atau 400 slot akun mikro. Nah, kita udah punya pemenang. Masih ada pertanyaan lagi, tenang aja. Ini mungkin pertanyaannya cukup mudah, cuman mungkin aja nggak banyak yang tahu nih. Minimum WD profit di XM nominalnya berapa dolar? Bentar, udah ada. Oke. Sudah ada jawabannya yang benar nih. Yang paling cepat, paling benar sebenarnya dari bos Edi, terus ada dari bos Rahma. Itu $15 ya. Cuman dua-duanya udah dapat kaos tadi. Jadi kita kasih kesempatan ke teman-teman yang lainnya. Dan yang paling cepat ini jawabnya itu dari bos Bisma. Selamat bos Bisma. Ya, jadi kaosnya
Ini jatahnya Bos Bisma nih. Selamat kepada Bos Bisma, paling cepat $15 ya. Masih ada lagi, tenang. Kita bagi-bagi kaos bulan Ramadan. Sekarang pertanyaannya seputaran konten-konten yang ada di IG-nya Bos Sarko nih. Sebutkan nama AI yang baru aja di launching. Nah, ini yang jawab udah dapet jatah semua kayaknya ini. Ayo yang lainnya. Bentar, saya lihat ya. Jawabannya bener nih, Lazy Pro. Jadi kita kan baru aja launching AI baru ya, selain Unspro kita launching Lazy Pro. Jadi yang baru aja launching. Yang jawabannya paling benar dan paling cepat itu, maaf tadi saya bersihin dulu. Jawaban dari Bos Isna. Jadi Bos Isnan. Nah, selamat Bos Isnan. Saya perhatikan Bos Isnan dari tadi semangat jawab ya, tapi belum dapat jatah kaos. Selamat nih, dapat jatah kaos akhirnya. Masih ada pertanyaan lagi? Nah, ini jawabannya seputaran angka. Dan jawabannya harus cukup detail ya ini ya, seputaran angka. Berapa harga EA Lazy Pro yang basic? Kurang tepat jawabannya. Ini saya suka nih kayak Bos Rahma dan Bos Edi nih. Mereka menyediakan jawaban yang benar untuk teman-teman yang belum dapat kaos ya. Jadi tapi jawabannya Bos Rahma kurang tepat. Jadi jawabannya Bos Rahma kurang tepat tadi. Ayo Bos Rahma ketawa nih, BKWK. Kita udah punya jawaban yang paling benar ya. Jawabannya itu 1.749.000. Jadi yang jawabannya paling benar dan paling cepat itu jawaban dari Bos Cornel Adi. Udah ada atau belum nih Bos Cornel Adi? 1749000, jadi 1.749.000. Selamat Bos Cornel Adi. Nah, dapat kaos 1. Masih ada 2 lagi. Nah, masih ada 2 lagi. Setelah pertanyaan ini nanti saya beritahu cara klaimnya ya. Nah, sebutkan 2 kelebihan trading menggunakan robot trading. 2 kelebihan. Nah, ini ada dari Bos Tri Devi. Udah dapat jatah kaos belum tadi? Jawabannya untuk yang Unspro ya. Jadi yang EA Unspro robot trading NS itu ada EA Unspro, ada fitur anti MC-nya, benar pertama, dan bisa trading 24 jam non-stop. Jadi selama ada peluang dia akan open posisi terus. Oke, selamat kepada Bos Tri Devi. Ini bisa klaim bajunya. Dan pertanyaan terakhir, kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir. Balik ke seputaran candlestick, dan ini jawabannya sederhana. Jawabannya sederhana banget. Nah, tapi menurut saya butuh ini ya, butuh kepekaan tadi yang memperhatikan saya pas menerangkan, harusnya bisa langsung jawab benar.
ada berapa jenis candlestick yang tadi kita bahas, yang tadi dibahas di materi presentasi tadi? Ada berapa jenis candlestick? Ayo, ada berapa jenis? Tadi saya sebut di awal, saya sengaja sebut yang akan kita bahas ada berapa jenis, itu saya sebut. Ini kayaknya malah tebak-tebakan nih, berapa nih? Semua akan disebut. Belum ada jawaban yang benar. Belum ada jawaban yang benar. Akhirnya, selamat Bos Valentino. Ada 14, benar. Jadi ada 14 ya, tadi kita bahas itu ada 14 jenis. Nah, sekarang saya share udah semua, selamat kepada para pemenang. Jadi saya share cara klaimnya. Nanti tinggal konfirmasi aja ke sini. Oke. Sorry. Iya, saya kirim di kolom chat. Jadi silahkan konfirmasi ke nomor saya nanti di 08778 327 4625. Nanti konfirmasi aja dengan mengirim pesan klaim bonus baju XM. Sertakan nama dan nama di online Zoom meeting ini juga nama aslinya. Ke WA aja ya, konfirmasinya ke WA. Jadi cara konfirmasinya ini saya kirim sekali lagi biar nggak ketemu chat. Kalau di Telegram takutnya nanti chattingannya ketumpuk. Jadi konfirmasinya ke WA ya. Oke, seperti itu. Nah, kita udah sharing edukasi, sharing kaos juga. Kalau gitu malam hari ini kita udah cukup lama sharingnya, dari jam 8 sampai hampir jam 10 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah dari awal sampai akhir menemani saya sharing. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya kalau misalkan ada pertanyaan untuk lanjut belajar candlestick pattern atau chart, itu bisa kita lanjutkan di grup trading bareng NS. Oke. Kalau begitu saya mohon undur diri dulu pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Salam profit konsisten di manapun dan kapanpun. See you.